semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan kalian semua pasti udah pada pernah nonton ya video di mana Viswanathan Anand tuh sampai gemeter teman-teman karena ngelawan Magnus Carlsen ya. Dan buat kalian yang belum tahu, turnamen ini tuh atau pertandingan ini tuh ada ketika kejuaraan catur dunia 2013. Pertandingan antara juara dunia Viswanathan Anand pada waktu itu ya, dan penantangnya atau challengernya yaitu Magnus Carlsen untuk menentukan juara catur dunia baru teman-teman. Dan diselenggarakan ini pada tanggal 7 hingga 25 November tahun 2013. Tempat-tepatnya di Chennai, India. Dan kalau misalnya kalian juga bingung kenapa Magnus Carlsen yang melawan Viswanathan Anand, karena Magnus Carlsen itu penantang yang ditentukan pada turnamen kandidat 2013 teman-teman. Jadi Magnus Carlsen itu menang di turnamen kandidat tahun 2013 yang merupakan turnamen pertama kali menggunakan sistem double round robin. Dan cerita menariknya ya, katanya bahkan sebelum turnamen dimulai pun orang-orang tuh udah berspekulasi bahwa Carlsen itu dianggap sebagai favorit atau yang bakal menang kemungkinannya terbesar. Karena di situ ada Vladimir Kramnik dan Levon Aronian, itu dianggap sebagai rival terbesar Magnus Carlsen yang bisa ngalahin dari Magnus ya teman-teman. Di sana juga ada Ivanchuk, tapi Ivanchuk pada waktu itu tuh masih dianggap sebagai variabel yang tidak pasti karena dia tuh kadang mainnya jago banget, kadang juga kurang banget gitu. Dan pemain-pemain lain juga masih dianggap kecil kemungkinannya untuk memenangkan kandidat ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada tabelnya. Ini tabel yang menang kandidat. Di sini Magnus Carlsen juara 1 ya, dan Vladimir Kramnik juara 2. Meskipun poinnya sama, tapi ini tuh ditentuin kemenangannya itu dari ini teman-teman, dari tiebreaknya ya. Jadi Magnus Carlsen menang tiebreak teman-teman. Kita langsung aja masuk ke match dan analisisnya. Ini round 9 ya, dari 12 diisukannya 12 tapi sebenarnya cuma 10 teman-teman akhirnya ya. 12 pertandingan juara catur dunia 2013. Ayo kita bedah. Ini dia teman-teman game yang kita udah tunggu-tunggu analisisnya, dan kita di sini POV-nya sebagai Viswanathan Anand ya sebagai putih, dan di sini Magnus Carlsen sebagai hitam. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Oh ya, ini game ke-9 ya teman-teman. Di sini Viswanathan Anand membuka opening dengan pion ke D4, lalu di sini ada kuda ke F6, di sini ada pion ke C4, E6, dan di sini ada kuda ke C3. Jadi ini East Indian Defense. Lalu dilanjut dengan bishop ke B4. Ini merubah opening menjadi Nimzo Indian Defense. Lalu di sini ada F3, dan F3 ini kayak kalian bisa lihat di tweet di atas, katanya ini adalah gerakan keberuntungan dari Viswanathan Anand. Jadi kalau misalnya kalian pendukung Viswanathan Anand harusnya seneng tuh kata Anish Giri tuh. Tapi kita lihat sebagus itu kah? Oke, dilanjut oleh Magnus Carlsen dengan pion ke D5. Lalu di sini ada pion ke A3 untuk menyerang dari bishopnya ya. Lalu di sini ada makan, dan di sini ada pion ke petak C5 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan makan, dan di sini ada pion ke petak E3 untuk ngebuka dari jalurnya buat bishop atau dari kudanya ya teman-teman. Lalu di sini Magnus Carlsen interesting sekali ya, menarik sekali, menutup teman-teman dari jalannya ya. Ini jarang-jarang dilakuin apalagi di high tier seperti ini ya. Biasanya kalau misalnya di posisi kayak gini bakal ngelanjutinnya dengan kayak gini, terus kayak gini, atau bisa ke sini, atau bisa castle juga ya teman-teman. Tapi Magnus Carlsen lebih memilih buat nge-close dari jalannya. Lalu di sini ada kuda ke petak E2, dan di sini dilanjut ngedevelop dengan kuda ke C6. Lalu di sini ada G4, dan G4 ini kelihatan aneh ya, ngapain ngebuka dari jalur kingnya. Padahal ini gerakan yang bagus banget teman-teman, karena suatu saat kudanya bisa land ke sini dan dia punya banyak pilihan dengan supportan dari pion di petak G4 ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada castle, bishop ke petak G2 untuk ngedevelop dan mempersiapkan untuk castle dari Anand. Lalu di sini ada kuda ke petak A5, dan di sini ada castle teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak B3 menyerang dari rooknya, dan kuda ini tuh aktif banget ya, ada di petak B3 nyerang banyak hal gitu. Dan di sini langsung aja sama Anand yes kabur rooknya ke petak A2, dan di sini ada pion ke B5. Pion ke B5 ini agak-agak bagus tapi dipertanyakan ya teman-teman pada waktu itu, karena sebenarnya posisi ini tuh udah pernah dimainin. Ini persis banget posisinya kayak gini. Pernah dimainin oleh Judith Polgar dan Garry Kasparov pada tahun 1977. Dan di sini tuh Judith Polgar sebagai hitam, dan dia tuh main ya spion ke petak H6. Kita nggak tahu ya
apakah Magnus Carlsen tahu atau tidak tentang game ini pada waktu itu, tapi ini tuh pernah dimainin dengan niat waktu itu Garry Kasparov ngelanjutin dengan ini Garry Kasparov ya sacrifice a pawn sini. Dan meskipun di sini Garry Kasparov hilang satu pion pada game 1977 itu, tapi dia bisa menang teman-teman. Jadi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa di gerakan ini Magnus Carlsen lebih memilih untuk menggerakkan pion ke petak B5 dibanding menggerakkan ini teman-teman. Jadi kita lanjut aja setelah pion ke petak B5 dan di sini ada kuda ke petak G3. Lalu di sini ada A5, jadi makin nge-expand lagi ya dari bagian queen side-nya. Dia senang banget kayaknya nyerang dari queen side-nya. Lalu di sini ada pion ke petak G5 dan di sini ada kuda kabur ke E8 teman-teman. Lalu dilanjut dengan pion ke petak E4 dan di sini ada makan bishop. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya, Mas tadi katanya ini kudanya kuat banget, kenapa mau ditukar sama bishop yang nggak ngapa-ngapain di file A ini, file 1 ini. Jadi kayaknya ya waktu itu Magnus Carlsen tuh takut kalau misalnya sampai dibawa ke late game dan Viswanathan Anand ngeluarin bishopnya misalnya ke sini, dia bakal punya bishop pair teman-teman. Dan kalian juga semua pasti pada tahu ya bahwa bishop pair itu kuat banget di end game. Jadi mungkin Magnus Carlsen pengen main lebih aman dengan nyingkirin bishop dari Viswanathan Anand. Lalu di sini ada makan dan di sini ada rook ke petak A6. Lalu di sini ada E5, jadi lanjut lagi ekspansinya ya buat nyerang dari king side-nya. Lalu di sini ada kuda ke petak C7 dan kuda ke petak C7 ini menandakan bahwa Magnus Carlsen telah komit. Oke, ini tuh nggak ada apa-apanya, aku nggak takut dan aku akan nyerang dari queen side. Karena lagi diserang aja dia nggak peduli, terus tetap ke arah queen ya dia mainnya. Dan di sini tuh Viswanathan Anand nyerang dari sini teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan pion ke petak F4 buat nunjang dari pion-pion yang di depannya ya. Lalu di sini ada B4 dan Viswanathan Anand ngambil dari pionnya. By the way, ini tuh bukan gerakan yang terbagus ya untuk ngambil, karena di sini tuh gerakan yang paling bagus adalah dengan tetap nge-push teman-teman. Karena mau dia gerakin ini, oke kita cek aja ya. Misalnya dia gerakin sini, bakal ada rook ke petak F2 teman-teman. Buat nge-support ini juga bisa masuk lewat sini, ini bisa masuk lewat sini, dan ini bakal kuat banget ya. Jadi harusnya gak usah peduliin sama pion ini teman-teman. Dan kalau misalnya dia makan juga sama ya, ke sini aja dan ini bakal kuat banget penyerangannya ke arah dari kingnya teman-teman. Tapi Viswanathan Anand lebih memilih untuk mengambil dari pion tersebut, makan dan makan teman-teman. Dan di sini Viswanathan Anand ngelanjutin dengan yes, langsung ya, dia langsung cepat-cepat buat ekspansi di king side dengan pion ke F5. Kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya juga kenapa nggak diambil aja, sebenarnya bisa-bisa aja sih dan nggak salah, tapi nanti ngebuat jadi fast pawn di sini teman-teman. Jadi percuma mau ambil atau enggak, bakal ada fast pawn. Jadi biar cepet aja dia langsung mau ngegerakin dari pion F-nya ya. Setelah push dan di sini ada push pion B3 dari Magnus Carlsen. Lalu di sini ada yes, queen ke petak F4. Dan queen ke petak F4 ini tuh ngenandain bahwa oke, saya udah all in nih, pasti nyerang dari king side. Kamu siap-siap Magnus, karena niatnya tuh bakal bakal sini dan siapa tahu bisa skakmat lewat sini teman-teman. Jadi kita lihat aja apakah rencana dari Anand ini bakal bisa berhasil ya. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak C7. Jadi Magnus juga sadar bahwa oke, ini mau diserangnya abis-abisan, harus waktunya kuda untuk mundur. Lalu di sini ada pion ke petak F6, jadi bener aja ya, langsung di commit untuk serang. Lalu di sini Magnus Carlsen melakukan gerakan G6. G6 ini kayak yang malah nantang ya teman-teman, kayak yang sok aja masuk lewat sini kalau misalnya berani, katanya kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya kenapa nggak makan, bukannya lebih bagus makan? Yes teman-teman, technically lebih bagus makan. Kita cek aja ya, kalau misalnya Magnus Carlsen makan, ini mungkin yang ditakutin oleh Magnus ya. Di sini tuh bakal ada kuda ke petak H5 dan di sini setelah makan, cek sini makan. Dan di sini tuh Magnus mungkin lupa dengan gerakan boom. Rook ke G8 teman-teman. Rook ke G8 bukannya ini malah hanging, enggak ya teman-teman, karena di sini ada pin tuh. Jadi nggak bisa dimakan dari rooknya, dan kalau misalnya makan
makan. Meskipun Viswanathan Anand punya satu rook dan ini cuman kuda sama bishop, tapi di sini ada Vespon teman-teman yang bakal jadi, dan ini bakal menang banget buat Magnus Carlsen ya, bahkan sampai 4,6 poin teman-teman. Oke. Tapi di sini Magnus Carlsen lebih memilih untuk menutup jalurnya dengan pion ke petak G6 teman-teman, dan ini tuh menandakannya bahwa aku nggak takut akan penyeranganmu Viswanathan Anand. Lalu dilanjut lagi oleh Viswanathan Anand dengan Queen ke petak H4. Lalu di sini ada kuda mundur ke petak E8 teman-teman. Maksudnya apa gerakan ini? Ini tuh untuk menjaga dari petak ini teman-teman. Jadi suatu saat kalau misalnya Queennya ada di sini dan ke sini, si kudanya itu bisa ngejaga dari petak ini ya. Tapi inilah dia Viswanathan Anand, dia nggak peduli teman-teman. Dia tetap ngegerakin Queennya ke petak H6. Dan kalau misalnya kalian tanya, sebenarnya gerakan yang paling bagus di sini apa? Sebenarnya bukan ini ya teman-teman. Kalau misalnya menurut engine adalah ke sini, setelah push sini buat nyerang 2 kali, lalu di sini bakal ada ini buat nyerang ini dan mempersiapkan ini. Jadi kalau misalnya kalian lupa, hati-hati ya teman-teman. Kalau sampai queennya ada di A1 ini bakal hilang teman-teman, karena pas dimakan bakal jadi queen baru ya. Lalu misalnya dilanjut dengan makan, dan di sini ada bishop ke petak E6 teman-teman, dan ini tuh bakal bener-bener draw ya. Misal setelah cek sini, ini tuh bakal bener-bener draw. Jadi bukan mungkin sih, pasti Anand ngelihat gerakan ini, tapi dia lebih memilih untuk ngegerakin katanya queennya aja lah yang maju ke petak H6. Pasti ada penyerangan di situ. Lalu dilanjut dengan pion ke petak B2, dan di sini ada rook F4 teman-teman, dan ini tuh gerakan yang bagus banget sampai dibilang bahwa ini tuh gerakan terbagus di World Chess Championship 2013 teman-teman. Maksudnya apa sih gerakan ini ke sini? Niatnya itu sederhana teman-teman. Dia itu mau rook lift dan ke sini dengan nge-pressure dari pion petak H7-nya ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, mohon maaf nih kelewat. Kalau misalnya kalian lupa atau mempertanyakan cara tadi itu masih bisa nggak sih lewat jalur sini? Jawabannya adalah udah nggak bisa ya teman-teman. Karena tadi kan yang Viswanathan Anand gerakin adalah rook lift ke F4 kan. Tapi kalau misalnya di sini masih pakai cara yang tadi dengan lewat sini-sini, di sini tuh udah nggak akan bisa lagi ya teman-teman, karena di sini bakal ada queen ke A5, dan setelah ini ke sini bedanya tuh bakal ada bishop ke petak E6 teman-teman. Makanya pasti Viswanathan Anand udah ngekalkulasi ini bahwa ini tuh nggak bisa teman-teman. Jadi setelah makan misalnya, dan hati-hati ya atas ini ya, si Anand bakal nyerang dari pion di petak E6, lalu bakal dijaga. Kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya juga, di posisi ini kenapa nggak kayak gini aja nanti? Ini bakal kacau ya teman-teman, karena di sini ada skak teman-teman, dan kalau misalnya ke sini bisa jadi skakmat ya oleh Anand. Dan kalau misalnya ditahan pun di sini bakal ada skakmat dalam 4 gerakan ke depannya teman-teman. Makan dan nanti bakal skakmat ya. Makanya belum bisa untuk gerakan ini ke sini setelah bishop sini dan ini. Lalu mungkin bakal dilanjut oleh Anand ke rooknya ke B1 ya, buat ngambil dari sini teman-teman. Dan setelah ini udah teman-teman, penyerangan dari Anand akan berhasil. Oh ya, ini juga nggak bisa diambil ya BTW, karena bakal ada skewer. Oke, jadi nggak bisa diambil. Jadi itu mungkin yang jadi alasan di sini Viswanathan Anand ngegerakin gerakan yang super brilian, yaitu adalah rook lift ke F4 teman-teman, dengan niat tadi ya ngeskakmat di bagian pion H7-nya. Lalu di sini Magnus Carlsen harus gimana ya? Ini jadi queen sih. Tapi ada nggak ya cara yang lebih bagus? Nggak ya teman-teman, memang harus jadi queen. Jadi di sini ada queen. Dan disinilah momen dimana aku mau ngasih waktu buat kalian 5 detik aja sambil aku ngopi. Coba kalian pikir kira-kira di sini gerakan yang terbaik untuk Viswanathan Anand apa sih? 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman. Dan selamat buat yang menemukan gerakannya, yaitu di sini yang paling bagus adalah bishop
ke petak F1 teman-teman. Dan yang digerakkan oleh Viswanathan Anand adalah kuda ke petak F1. Oke, kita mending review dulu aja sih apa bedanya dari ini atau ini teman-teman, atau ini ya, atau ini. Yang pertama, niatnya itu adalah ini ya teman-teman. Ingat, dia tuh mau skakmat di pion petak H7-nya kan. Jadi, kalau misalnya dia ngeblok pakai bishop, bilang aja di sini tuh bakal ada queen ke petak D1 teman-teman. Hah? Ini emang bakal nahan ya dari skakmat sini? Iya teman-teman, karena di sini setelah rooknya pindah ke H4 bakal ada queen sacrifice teman-teman. Dan setelah misalnya ambil, kelihatannya kan ini bakal tetap ke skakmat ya. Enggak teman-teman, karena Magnus Carlsen punya bishop di bishop ke petak F5 buat ngejaga dari pion ini teman-teman. Dan apakah ini penyerangannya masih dilanjutin? Ya masih bisa sih sebenarnya dengan kesini, sini, dan mau nggak mau harus ngepin teman-teman karena lagi diserang ya. Lalu di sini Magnus Carlsen juga harus sacrifice dari kudanya karena ini udah terlalu parah ya. Apa namanya, terlalu banyak penyerangan di bagian kingnya. Jadi mau nggak mau memang gerakan terbaiknya adalah bunuh diri kuda, dan ini bakal jadi sangat-sangat draw bagi kedua belah pihak, mau itu Magnus ataupun Viswanathan Anand. Di sini bahkan eval barnya bilang 0,00 gitu ya teman-teman. Makanya ini adalah gerakan yang terbaik. Terus kalau misalnya ke sini, ini kacau teman-teman. Karena kalau misalnya dia ke sini bakal ada, betul banget, skak teman-teman. Dan setelah skak misalnya dia ke mana ya? Sini bakal ada ini ya, dengan persiapan untuk ngambil. Dan ini bakal telat teman-teman kalau misalnya sekarang mau nyerangnya udah keduluan sama Magnus ya. Dan setelah kesini bakal jadi skakmat teman-teman tuh. Dan ini dijaga ya BTW tuh. Makanya di sini, oh ya BTW, kalau misalnya ditahannya pakai rook ini juga nggak jelas ya, karena kan tadi niatnya rook itu ada di sini tuh buat ngeskakmat teman-teman. Jadi kalau kesini malah balik lagi dan ya udah jadi dapat queen tanpa alasan aja gitu si Magnusnya. Makanya di sini Viswanathan Anand tuh punya ide brilian banget dengan menggerakkan kuda ke petak F1 teman-teman. Kenapa brilian banget nih dari gerakan kuda ke F1? Karena teman-teman setelah queen ke petak D1, kalau misalnya ini ke sini, yang bisa makan queennya itu bukan kuda lagi teman-teman, tapi harus dari rooknya ya. Dan setelah ini gini-gini, ini tuh bakal menang banget dari Viswanathan Anand. Karena ini udah mau skakmat, ini udah E6, ini juga lagi diserang. Oke, kita kasih contoh aja ya. Misalnya dilanjutin dengan bishop ke E6 ya, buat ngejaga ininya. Buat ngejaga karena ini diserangnya 2 kali. Makan aja teman-teman. Kenapa dimakan? Kalau misalnya makan pakai ini, sini, dan nggak akan ada yang bisa nahan kuda ke petak E7 teman-teman. Misalnya bilang aja dia ya udah nggak ada apa-apa lagi ya, ini gerakan terbaiknya ke C4, ke E4, lalu di sini ada cek sini, dan ini bakal jadi skakmat teman-teman. Dan kalaupun nggak mau skakmat harus sacrifice dari queennya, dan setelah ini pun harus sacrifice dari rooknya teman-teman. Dan setelah makan skak, ini bakal menang terlalu jauh untuk Viswanathan Anand. Jadi ini mungkin yang dipikirkan oleh Viswanathan Anand ketika dia ngegerakin kuda ke petak F1 teman-teman. Tapi yang Viswanathan Anand lupa tentang gerakan ini adalah bahwa Magnus Carlsen itu nggak perlu ke petak D1 teman-teman. Dan ketika dia menyadarinya, kayak yang di video tadi ya, langsung gemeter teman-teman tangannya. Karena di sini Magnus Carlsen itu punya gerakan queen ke petak E1 teman-teman. Hah? Cuma beda 1 langkah loh. Tadi di D1 sekarang jadi E1. Emang apa bedanya? Bedanya adalah ketika rooknya pindah ke H4, tinggal makan teman-teman. Dan kalau misalnya dimakan balik, kalian bisa lihat sendiri bahwa rooknya udah hilang, penyerangannya udah habis, ininya tetap terjaga, dan Magnus Carlsen malah menang 1 rook tanpa alasan apapun. Dan Evalbar pun setuju bahwa ini menang sampai 5
poin untuk Magnus Carlsen teman-teman. Makanya di gerakan inilah Viswanathan Anand resign the game atau menyerah karena dia tahu setelah dia melakukan ini, yes, rooknya bakal dimakan teman-teman. Jadi sayang banget ya tadi, padahal Viswanathan Anand udah ngegerakin gerakan yang bagus banget dengan rook lift ke F4, tapi sayang banget ada blunder karena nutupnya pakai kuda, harusnya pakai bishop teman-teman. Itulah bedanya tadi. Dan ini dia video setelah gamenya berakhir dan interview. Mau nggak mau katanya dia harus menang di 3 game berturut-turut teman-teman, karena ini udah kekalahannya ketiga ya di game ke-9 ini oleh Magnus Carlsen, dan kalau dia mau lanjut dia harus bisa menang 3 kali berturut-turut sampai ronde ke-12 teman-teman. Jadi itu aja video buat hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on another day. Dadah.